Kalau mau kabur aja silahkan. Singapura, Norwegia, Jerman, Jepang. Baru-baru ini tagar kabur aja dulu ramai diperbincangkan di X. Tagar ini muncul dari keresahan dan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Tren tersebut muncul diduga karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap masyarakat. Bagaimana tidak, di Indonesia sistem pendidikan dinilai mahal, upah bulanan yang rendah, dan lapangan kerja terbatas. Kalaupun ada, seringkali pelamar masih harus menghadapi pertanyaan seputar pengalaman kerja, usia, hingga status pernikahan. Tren kabur aja dulu dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi mencari penghidupan yang lebih baik dengan bekerja atau bahkan belajar di luar negeri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee memberikan tanggapan terhadap viralnya tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Ia mengakui bahwa peluang untuk bekerja di luar negeri memang ada, tetapi hal tersebut tidak harus dianggap sebagai pelarian dari Indonesia. Kemudian cuitan tersebut juga ditanggapi oleh utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni yaitu Raffi Ahmad. Ia mengusulkan hashtag kabur aja dulu diganti menjadi pergi migran pulang juragan, yang menurutnya lebih membawa energi baik dan penuh harapan. Sudah banyak influencer warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri menceritakan pengalamannya. Dari apa yang kita dengar sih sangat menjanjikan. Tapi apa iya kita bisa percaya begitu saja? Mungkin yang dikatakan orang-orang ini memang benar. Tapi masih banyak hal yang belum diceritakan dan orang Indonesia harus tahu sebelum memantapkan diri untuk tinggal di luar negeri. Seperti yang terjadi di Jepang. Kita tahu bahwa Jepang terkenal memiliki budaya dengan etos kerja yang tinggi. Para pekerja di Jepang memiliki kebiasaan lembur di mana sistem bekerjanya berangkat paling awal dan pulang akhir, sehingga tidak sedikit yang mengalami kelelahan secara mental dan fisik, yang sering disebut dengan karoshi. Faktanya, Jepang memiliki setidaknya 54 kematian akibat terlalu banyak bekerja setiap tahunnya. Jika mereka tidak sanggup dengan tekanan dan kelelahan akibat bekerja, warga Jepang akan melakukan johatsu, yaitu dengan sengaja menghilang dari kehidupan mereka tanpa jejak. Diperkirakan bahwa budaya kerja keras di Jepang serta kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat telah berkontribusi pada peningkatan johatsu di Jepang. Ditambah lagi, jika mereka berhenti dari perusahaan, mereka itu dianggap memalukan dalam budaya Jepang. Mereka menganggap jika melakukan johatsu bisa menyelamatkan keluarga mereka dari biaya yang mahal, seperti terhindar dari hutang, biaya bersih-bersih, dan layanan lainnya. Istilah johatsu mulai digunakan pada tahun 1960-an. Pada saat itu, istilah ini digunakan dalam konteks seseorang yang memutuskan untuk melarikan diri dari pernikahan yang tidak bahagia daripada menjalani proses perceraian formal. Selama tahun 1990-an, kejatuhan ekonomi Jepang menyebabkan peningkatan dalam johatsu dan bunuh diri karena banyaknya karyawan yang kehilangan pekerjaan atau memiliki hutang yang menumpuk. Pada tahun 2015, Badan Kepolisian Nasional Jepang mencatat 82.000 kasus orang hilang, dengan 80.000 diantaranya ditemukan pada akhir tahun. Banyak yang memilih menjadi johatsu karena depresi, kecanduan, atau keinginan untuk mengisolasi diri. Ada juga yang menghilang untuk menghindari kekerasan, utang, sekte, atau masalah keluarga. Rasa malu akibat kehilangan pekerjaan, perceraian, atau kegagalan ujian bisa menjadi pemicunya. Bagi sebagian orang, johatsu adalah cara untuk memulai hidup baru, meninggalkan tempat tinggal, pekerjaan, keluarga, bahkan identitas mereka. Nah, dari sekian banyak orang yang melakukan johatsu, apakah ada pekerja migran Indonesia yang ikut melakukannya? Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe, ia membuat kebijakan menciptakan visa spesial bagi pekerja terampil di sektor industri, hingga memperpanjang masa tinggal ketika visa melebihi periode 5 tahun. Melalui kebijakan tersebut, ibu kota Jepang berencana menerima 340.000 pekerja migran selama 5 tahun, guna mengimbangi penurunan populasi pekerja sebanyak 500.000 populasi selama dekade ke depan.
Total pekerja tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor manufaktur mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, tetapi naik lagi di tahun 2023 dan 2024. Sektor perdagangan juga sempat turun pada tahun 2022 sebelum akhirnya mengalami kenaikan. Dan sektor kesehatan, kesejahteraan memiliki pertumbuhan paling stabil dan tinggi dibanding sektor lainnya. Media asing Nikkei Asia melaporkan bahwa Jepang mengalami lonjakan pekerja asing terbesar sepanjang sejarah, sebanyak 2,3 juta pada bulan Oktober 2024 sejak tahun 2008. Tercatat bahwa tenaga kerja asing mencapai 3,4% dari total tenaga kerja di Jepang. Institut Kebijakan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Jepang memperkirakan jumlah tenaga kerja asing mencapai 2,36 juta pada tahun 2025. Peningkatan jumlah tenaga kerja dan budaya kerja di Jepang berbanding lurus dengan jumlah orang hilang di Jepang. Website resmi Jepang yaitu Japan PI merilis laporan jumlah orang hilang di Jepang beserta alasannya. Tren ini menunjukkan jumlah orang hilang dari tahun 2020 hingga 2022. Jumlah orang hilang sempat menurun pada tahun 2020, tetapi kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Jumlah orang hilang yang meningkat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penyebab terbesarnya demensia, diikuti oleh masalah keluarga, kemudian yang terakhir karena masalah pekerjaan. Pada tahun 2018, seorang warga negara Indonesia dikabarkan hilang pasca bekerja di salah satu perusahaan properti di Jepang, yakni Century 21 Shinsaibashi, Osaka, dan hilang kontak dengan keluarga sejak Oktober 2018. WNI tersebut akhirnya ditemukan pada bulan November 2018 berkat kerjasama dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, kemudian dipulangkan ke Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis dari Japan Immigration Service Agency, Indonesia memang menjadi bagian dari 5 negara dengan tingkat peserta pelatihan migran yang paling banyak menghilang. Jumlah pekerja migran Indonesia bahkan mengalami kenaikan yang begitu pesat pada tahun 2022 dengan 367 peserta pelatihan migran menghilang dari total 9.006 peserta. Gaji besar di Jepang itu hanya berlaku besar jika seseorang tersebut menukarkan mata uang yen mereka ke rupiah dan menggunakannya di Indonesia. Banyak pekerja migran Indonesia yang terjebak permasalahan ekonomi yang akhirnya membuat mereka ikut melakukan johatsu agar terbebas dari pembayaran hutang dan malu. Kajian yang ditulis oleh Saito melalui Kobe University menjelaskan bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia memutuskan pergi ke Jepang dengan harapan mereka bisa membayar seluruh hutang mereka berlandaskan ekspektasi gaji. Ternyata ketika bekerja di Jepang dan waktu gajian, uang yang didapatkan jauh di bawah ekspektasi. Dari faktor perekonomian, ada perusahaan yang tidak memperbolehkan pekerja migran Indonesia untuk melakukan pekerjaan paruh waktu maupun berganti pekerjaan. Jadi bayangkan saja jika kalian mendapat upah yang rendah dan tidak boleh kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Johatsu hadir dalam masyarakat sebagai hasil dari tekanan sosial yang menuntut seorang individu untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Orang yang gagal memenuhi tekanan sosial akan merasa malu dan kecewa, sehingga mendorong mereka untuk melakukan johatsu. Mayoritas pelaku melakukan johatsu karena mengalami kekerasan di lingkungan sekitar, maupun tekanan dari sisi pekerjaan yang berat sehingga pelaku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan menghilangkan diri. Jadi bagaimana? Yang kelihatan indah belum tentu sesuai ekspektasi kan? Tapi ini bukan menjadi penghalang bagi teman-teman yang ingin tetap bekerja di luar negeri. Tidak ada yang salah untuk mengambil peluang dan mencari pengalaman yang baru. Pada akhirnya, semua orang akan menemukan jalan ninjanya masing-masing.